Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai hijauan pakan ternak. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah bicarakan mengenai hijauan pakan ternak yang berupa rumput. Maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan hijauan pakan ternak yang berupa tanaman leguminosa. Yang pertama adalah Centrosema pubescens atau kita sebut sebagai centro. Tanaman ini bersifat perennial, sangat disukai oleh ternak, berdaun banyak dan cocok untuk dibuat untuk menjadi hay. Tanaman ini sangat baik untuk menekan pertumbuhan alang-alang. Itu sebabnya biasanya tanaman ini banyak ditemukan pada daerah-daerah transmigrasi yang baru dibuka, karena digunakan untuk menekan pertumbuhan alang-alang. Tanaman sentro ini dapat dikembangkan dengan biji, di mana untuk 1 hektar lahan itu membutuhkan kira-kira 4-5 kg biji sentro. Ini adalah gambar di sebelah wujud dari tanaman Centrosema pubescens ini. Warna bunganya adalah ungu muda, kemudian daunnya ini trifoliat. Dalam satu tangkai daun itu ada 3 buah daun. Ini adalah buah polongnya. Jadi buah polongnya seperti ini. Yang kedua adalah tanaman Clitoria atau kembang telang, atau di dalam bahasa Latinnya adalah Clitoria ternatea. Tanaman ini bersifat anual, artinya dia hanya satu musim saja, tidak bisa bertahan bertahun-tahun. Sangat disukai oleh ternak, jadi palatabilitasnya tinggi. Tanaman ini tumbuh merambat, tetapi bisa juga memanjat bila ada tempatnya memanjat. Tanaman ini dikembangkan dengan menggunakan biji, di mana dibutuhkan sekitar 10-20 kg biji untuk menanam Clitoria pada 1 hektar lahan. Ini adalah foto dari tanaman Clitoria. Anda bisa lihat di sini, bunganya berwarna ungu sangat terang, ya, bunganya sangat terang. Ini seperti di sini, ini adalah biji. Jadi tanaman ini sangat disukai oleh ternak. Leguminosa yang ketiga adalah Caupo atau kacang asu, atau bahasa Latinnya disebut dengan nama Calopogonium muconoides. Tanaman ini bersifat perennial. Tadi sudah dikatakan perennial adalah tanaman yang hidup bertahun-tahun. Kemudian tanaman ini merayap, dapat merambat naik, tingginya bisa mencapai sekitar 30-60 cm. Sayangnya tanaman leguminosa Caupo ini tidak tahan terhadap naungan. Dia tidak tahan terhadap naungan. Tanaman ini dikembangkan dengan biji atau stek. Jadi ini foto dari tanaman Calopogoniumnya. Kita lihat di sini sama, daunnya berbentuk daun trifoliat, di mana dalam satu tangkai daun itu ada 3 helai daun. Yang selanjutnya yang keempat adalah Desmodium intortum. Tanaman ini bersifat perennial, tahan berkompetisi dengan rumput Setaria atau dengan Brachiaria. Artinya kalau dia ditanam dengan tanaman sebagai tanaman campuran dengan rumput Setaria atau rumput Brachiaria, maka tanaman Desmodium ini dapat tumbuh dengan baik dan dapat tetap menghasilkan hijauan dengan baik. Tumbuh dengan curah hujan 1000-1500 mm per tahun dan dikembangkan dengan biji, di mana dibutuhkan sekitar 1-2 kg biji Desmodium untuk ditanam pada 1 hektar lahan. Ini adalah wujud foto dari Desmodium. Bunganya warnanya mirip dengan bunga Centrosema kalau dilihat tadi, tetapi bentuk daun berbeda dengan Centrosema. Centrosema agak lebih lonjong daunnya. Ini buahnya buah polong, kelihatan di sini berbeda juga bentuknya dengan buah polong dari Centrosema. Yang kelima adalah Glycine atau Glycine whitei. Tanaman ini bersifat anual, artinya dia hanya tumbuh semusim.
butuh curah hujan sekitar 750 sampai 1.800 mm per tahun. Tumbuh pada tanah subur dengan drainase yang baik. Artinya drainase yang baik artinya bukan pada lahan atau tanah yang tergenang. Jadi drainasenya harus baik. Kalau tanahnya tergenang, maka pertumbuhan dari glisin itu tidak baik. Tanaman ini dikembangkan dengan biji, dan sama seperti Centrosema, tanaman glisin ini sering digunakan untuk memberantas tanaman alang-alang. Sehingga sama dengan Centrosema tadi, dia juga sering ditemukan pada daerah-daerah transmigrasi, karena digunakan untuk memberantas tanaman alang-alang pada saat lahan baru dibuka. Ini adalah foto dari glisin. Lihat di sini, pucuk daun itu agak membelit, sedikit melilit, sangat khas pada tanaman glisin. Kemudian bijinya di sini seperti biji kedelai atau buah polong kedelai dan berbulu, mirip dengan kedelai. Yang selanjutnya adalah yang keenam, yaitu kacang tanah, Arachis ipugaya. Tanaman ini berasal dari Brazil. Terdapat sekitar 12 spesies dari kacang tanah, dari Arachis ini. Tanaman bersifat anual, jadi dia hanya tanaman semusim. Tinggi bisa mencapai 30-60 cm dengan curah hujan sekitar 1.000 sampai 1.200 mm per tahun. Tanaman ini jika khusus untuk ditanam untuk dijadikan sebagai pakan ternak, maka tanaman ini dapat dibuat hay, jadi dipanen sebelum berbunga. Jadi kemudian dikeringkan, maka dia akan menjadi suatu sumber pakan ruminansia yang bernutrisi tinggi. Dibutuhkan sekitar 10 sampai 20 kg biji untuk menanam Arachis, untuk menanam kacang tanah dalam 1 hektar. Di mana 1 kg biji itu mengandung kira-kira 2.000 sampai 2.500 butir biji kacang tanah. Kacang tanah ini pada tempat kita, misalnya di NTB, ini sering hanya dimanfaatkan untuk pakan tanah. Itu diambil daunnya setelah bijinya dipanen. Jadi merupakan pakan yang sangat digemari dan untuk dikeringkan, kemudian disimpan dan dijadikan sebagai pakan ternak. Jadi ini adalah salah satu dari limbah pertanian yang digunakan sebagai pakan ternak. Yang ketujuh adalah kacang gude atau Cajanus cajan. Tanaman ini bersifat anual, tapi dalam keadaan yang cocok dapat bersifat biennial atau perennial. Tanaman ini membentuk legum semak, jadi dia memiliki seperti pohon semak, ada batangnya, itu tingginya sekitar 1,8 sampai 4,5 meter. Tanaman ini dapat dibuat hay atau juga dapat dibuat silase. Tanaman ini dikembangkan dengan biji, di mana 1 kg biji itu mengandung sekitar 6.000 butir biji Cajanus cajannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tanamannya. Kalau saudara lihat, ini kalau di Lombok disebut dengan lebui, ya. Lihat di sini, sering dibuat sebagai sayur, baik sayur untuk biji buah polong yang muda dengan bijinya maupun buah polong yang tua, kemudian dibuat menjadi sayur. Jadi merupakan tanaman untuk sayur-sayuran untuk menghasilkan biji. Yang selanjutnya adalah kacang komak. Nah, ini salah satu juga yang sangat populer, Douglas lablab. Tanaman ini bersifat perennial pendek atau anual, curah hujan sekitar 600 sampai 900 mm per tahun, dan dia tidak memilih keadaan tanah. Dikembangkan dengan biji, dibutuhkan sekitar 10 sampai 12 kg biji untuk menanami 1 hektar Douglas lablab. Douglas lablab ini juga nama lainnya sering disebut dengan nama Douglas purpureus. Nah, ini kita lihat bentuk biji dari tanaman Douglas, tanaman komak, ya. Ini ada yang berwarna ungu. Dan di Australia, tanaman ini sering digunakan hanya memang untuk sebagai pakan ternak. Sementara kita di Indonesia, tanaman ini dibuat sayur, ya. Ditanam di pematang sawah, diambil biji tua maupun biji yang sudah masih muda, kemudian dimakan sebagai sayur.
sudah tidak produktif lagi baru kemudian ditebang dan biomasanya atau jeraminya dikasih makan kepada ternak. Yang selanjutnya adalah Stylosanthes guyanensis. Tanaman ini bersifat perennial, tingginya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Tanaman ini dikembangkan dengan biji, di mana dibutuhkan sekitar 2 kg biji untuk menanam 1 hektar. Jadi tanaman ini merupakan tanaman semak pendek, ya. Jadi tidak lagi merambat, dia tumbuh tegak. Tanaman ini sangat disukai oleh ternak dan mengandung nutrisi yang bagus untuk sebagai pakan ternak. Yang selanjutnya adalah Lamtoro, Leucaena leucocephala. Ini adalah satu dari tanaman legum pohon yang sangat populer dijadikan sebagai pakan ternak, terutama untuk daerah-daerah yang kering. Tanaman ini tanaman perennial, tumbuh baik pada tanah yang kurang subur, tingginya bisa lebih dari 10 meter dengan curah hujan sekitar 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Dikembangkan dengan biji, di mana 1 kg biji bisa mengandung sekitar 15.000 butir biji. Nah, tanaman ini kita sedang galakkan karena legum pohon, dia masih akan tetap dapat menghasilkan daun pada musim kemarau, sehingga sangat cocok untuk ditanam pada daerah-daerah yang musim kemaraunya panjang. Karena pada musim kemarau ketika rumput tidak ada, maka Lamtoro dapat tetap menghasilkan daun untuk jadi pakan ternak. Yang selanjutnya adalah Turi, Sesbania grandiflora. Ini juga tanaman yang sangat populer di daerah Lombok, terutama di Lombok Selatan. Ini sangat populer ditanam di sepanjang pematang sawah dan digunakan sebagai tanaman pakan ternak yang sangat populer. Pohon berkayu lunak dan berumur pendek, mungkin sekitar 5 tahun setelah dipanen secara tetap, maka dia harus kemudian diganti. Tingginya dapat mencapai 12 meter, sangat disukai oleh ruminansia dan memiliki nutrisi yang sangat tinggi. Kandungan protein daun bisa mencapai 20-30% dengan kecernaan 60-70%, dan kandungan serat kasar rendah. Produksi dapat mencapai 20 ton per hektar per tahun. Jadi ini tanaman yang sangat populer dan sangat disukai oleh ternak dan memberikan pertumbuhan yang sangat bagus bila dijadikan sebagai pakan ternak. Yang selanjutnya adalah Indigofera zollingeriana. Ini juga adalah tanaman legum pohon yang memiliki nutrisi yang tinggi. Pada beberapa spesies dari tanaman ini dimanfaatkan sebagai pewarna alami dari pakaian. Tetapi khusus untuk Indigofera zollingeriana ini sekarang dikembangkan sebagai tanaman pakan ternak. Tanaman Indigofera memiliki kandungan fosfor, kalsium, dan nitrogen yang tinggi sehingga merupakan sumber pakan ternak yang baik. Produksi pakan bisa menghasilkan 12 ton per 1 kali panen dan bisa dipanen setiap 2 bulan atau 3 bulan. Nah, setelah kita membicarakan rumput dan legum, maka kita dapat lihat di sini bagaimana perbedaan antara legum dan rumput. Rumput itu daunnya dari pelepah yang menutup batang. Sementara leguminosa daunnya majemuk bersifat trifoliat. Batang pada rumput, batang dari buku, bunga terdapat pada tangkai bunga dan berbiji tunggal atau monokotil, berakar serabut, proteinnya rendah, vitamin dan mineral rendah. Produksi persatuan luas tinggi. Itu untuk rumput. Sedangkan pada leguminosa, daunnya majemuk bersifat trifoliat, bunga majemuk, bunga seperti kupu-kupu, buahnya adalah buah polong berbiji belah atau dikotil, memiliki akar tunggang, ada bingkil akar yang dapat mengikat N bebas. Produksi persatuan luas rendah, tapi proteinnya sangat tinggi dan dapat menambah kesuburan tanah. Demikianlah kuliah kita untuk pengenalan leguminosa sebagai pakan ternak. Kita akan lanjutkan pada kuliah berikutnya dengan topik-topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.